Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Ngomongin mobil keluarga di Indonesia emang gak ada habisnya. Tapi karena ngomongin yang gak seru, makanya hari ini kita akan bandingkan dua mobil Toyota yang laris, yaitu Innova Q bensin 2017 dan Toyota Alphard G CBU tahun 2012. Mobil ini terkenal sejuta umat dan dapat diandalkan, sedangkan kalau Alphard mewah dan mahal. Nah, dasar perbandingan nih adalah harganya yang sama-sama bisa ditebus di bawah 300 juta. Oleh karena itu, pilihan mana yang lebih worth it? Sebelumnya, kami mau disclaimer dulu untuk penonton baru atau subscriber baru. Di sini kami membandingkan dua mobil ini tanpa bermaksud menjelekkan atau merendahkan salah satu brand. Kami hanya membagikan opini pribadi kami sebagai showroom mobil second. Dan kami juga tidak dibayar oleh brand manapun untuk mempromosikan produk tertentu. Kami hanya membagikan opini jujur kami yang kami harapkan bisa membantu menentukan pilihan kalian ketika lagi hunting mobil, atau setidaknya menjadikan wawasan tambahan buat kalian yang memiliki passion yang sama di bidang otomotif, khususnya di mobil second seperti kami. Dalam video perbandingan kali ini, kami akan menguji kedua mobil ini dari 4 poin perbandingan, yaitu fitur, rasa berkendara, performa mesin, dan biaya perawatan untuk mencari tahu mobil keluarga mana yang lebih layak dipilih. Karena mengingat dalam memilih mobil keluarga, 4 hal itulah yang paling penting untuk dipertimbangkan. Oleh sebab itu, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai test drive. Oke, perbandingan pertama kita bandingin dulu fitur-fitur mereka. Karena ini Innova tipe tertinggi yang kami coba, tipe Q, dan kita akan bandingin dengan Alphard tipe G Premium Sound. Nah, Innova tipe Q ini adalah Innova yang paling gak kayak Innova pada zamannya karena fiturnya melimpah. Masuk udah ada smart entry, headlampnya udah halogen dan proyektor, lalu juga interiornya mewah karena nih setir aja sudah lapis kulit, ada wood panelnya juga. Wood panelnya nyambung ke dashboard depan sampai door trim belakang, dan juga AC-nya sudah digital walaupun belum dual zone, head unit touchscreen, jadinya ada lagunya. MID juga full color dan lengkap tampilan informasinya. Lalu ada juga bahan door trim sini samping ini pakai bahan bluedruk gitu ya, jadi nyaman di tangan. Nah, joknya yang paling jadi andalan di Innova Q ini adalah jok belakangnya sudah captain seat, jadi tampilan mewah dan juga lebih nyaman serta terlihat lebih eksklusif. Walaupun joknya belum kulit ya, masih fabric, tapi ya it's okay lah. Nah, terus juga seperti yang ada di tipe V, dia juga sudah memiliki mood lighting namanya belakang. Ini sih sebenarnya dibilang berguna enggak, tapi memang terlihat lebih mewah, dan kalau mobil mewah biasa ada lighting-lighting begininya. Nah, terus dia juga sudah punya eco dan power mode di sini tombolnya, lalu juga ada mirrornya sudah pelipatannya elektrik, pengaturan juga sudah elektrik, dan nyalakan mesinnya sudah start stop engine. Oh iya, kalau soal penerangan lampu depan itu dia sudah menggunakan HD projector. Nah, kalau di setir ini tombolnya banyak, ada audio steering switch di sebelah kiri dan sebelah kanan ini pengatur MID yang tadi. Nah, dan yang paling kerennya juga, dia ini power window-nya udah all auto, jadi kalian buka kaca sampai belakang pun itu gak usah repot-repot ditahan, karena dipencet aja dia udah langsung kebuka. Pas naik juga langsung otomatis naik. Kalau untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 3 buah airbag, 2 di depan dan 1 di bawah sini. Lalu juga ada vehicle stability control, ada juga parking sensor depan belakang, ada parking kamera juga sudah di mobil ini. Dan dia juga sudah ada ISOFIX tentunya di jok belakang buat kalian yang bawa bayi, ya tentulah ya, ini mobil keluarga pasti udah punya ISOFIX. Kalau pengereman depan mobil ini itu disc brake, kalau belakang dia masih tromol, tapi sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan brake assist tentunya. Jadi untuk fitur keselamatan secara menyeluruh ya cukup oke lah. Nah, tapi dengan banyaknya fitur hiburan dan keselamatan yang ada di Innova tipe tertinggi ini, apakah bisa menyaingi Alphard yang di tahun 2012? Coba kita lihat Alphard. Oke, itu tadi yang ada di Venturer, tapi sekarang kita bandingkan dengan apa yang ditawarkan Alphard G CBU tahun 2012. Penerangan sama, dia HD projector juga, masuk smart entry, nyalainnya juga sudah start stop engine. Joknya depan, kanan kiri sudah elektrik. Kalau untuk Alphard 2012 ini ditambah untuk driver joknya sudah ada memory seat. Nah, karena ini CBU, jadi head unit touchscreen ini semua masih bahasa Jepang, termasuk tombol-tombolnya. Jadi kita juga nggak ngerti sebenarnya, masih pakai Google Translate dulu. Dipencet-pencet ini bisa ada suara Jepangnya tadi. Kita nggak paham juga tapi. Nah,
Lalu AC-nya digital dual zone, ada juga audio steering switch dan ada tombol telepon di sebelah kanan sini. Joknya sudah full kulit sampai belakang, materialnya juga full premium untuk flagship Toyota ini karena nyampe dashboard sini ini soft touch dan masih bagus karena ini kilometer baru 70 ribuan. Ini juga soft touch juga. Ini ada dikombinasikan dengan panel wood sama seperti Venturer permainannya, dan di setirnya juga sudah ada panel wood dan dilapis kulit. Hanya saja memang lebih banyak panel soft touch-nya, bahkan sampai atap sini, plafon sini masih bahan premium. Lalu dia juga sudah punya dua sunroof, jadi depan dan belakang. Cuman yang depan sini cuma bisa buka sini doang. Nah, yang belakang itu bisa. Dan juga ada roof monitor. Dan belakangnya sama-sama captain seat seperti Innova Venturer. Hanya saja kalau Alphard ini sudah punya leg rest. Nah, jadi lebih nyaman lah ya untuk jadi sandaran kaki. Lalu setelah itu dia juga sudah punya banyak sekali kompartemen. Ada di sini cup holder, di bawahnya ada tempatan lagi besar di samping di situ, dan termasuk di laci penyimpanan situ ada juga tempat rahasia gitu kami menyebutnya ya. Nah, lalu juga yang namanya Alphard udah pasti dia pintu kanan kirinya elektrik. Bukaan pintu bagasinya juga sudah elektrik, ada tombol di sini, dan di pintu belakangnya sudah vacuum door juga. Dan juga ini bukan GCBU biasa, melainkan GCBU Premium Sound. Jadi bukan speakernya bermerek-merek, tapi memang speaker ini udah yang bagus punya, karena dia ada 16 speaker, bayangin aja. Sampai plafon, sampai belakang itu masih ada speaker-speaker yang kalian bisa lihat. Makanya ini sebenarnya audionya sudah oke banget daripada yang biasa, dan memang ini juga tipe favorit. Selain itu dia juga sudah punya electric retract mirror, power window yang all auto sama seperti di Venturer lagi, dan dia juga sudah punya spion elektrokromatik. Jadi bukan manual lagi nih pengaturan di spionnya. Oh iya, dan hampir ketinggalan, dia juga punya bawaan filtrasi udara ya, Nano E. Ini kayak di mobil Toyota zaman sekarang juga banyak, cuman ternyata dari 2012 di Alphard udah duluan punya. Dan untuk menambah privasi, di bagian jendela belakang dia sudah ada gorden bawaan. Itu tadi baru fitur hiburan aja. Sekarang kita masuk ke keselamatan. Airbag mobil ini ada 9 jumlahnya. Lalu dia ada vehicle stability control, ada hill start assist, pengereman sudah ABS, dan depan belakang sudah cakram tentunya, nggak kayak Venturer. Dan dia juga sudah punya ISOFIX untuk di jok belakang, serta parking sensor dan kamera 360. Jadi untuk kesimpulan udah jelas fitur, walaupun mobil ini beda generasi, beda tahun lumayan signifikan, tapi memang gak bisa bohong, yang namanya mobil premium atau mobil flagship Toyota itu emang gak pernah tanggung-tanggung sampai sekarang juga. Dan ya terbukti Venturer meskipun lebih muda, dan terbukti tipe Q meskipun lebih tahun muda dan tipe tertinggi dari Innova Reborn, ya tetaplah gak bisa ngalahin flagship MPV-nya Toyota, khususnya Alphard GCBU Premium Sound ini. Jadi untuk perbandingan fitur, kami menangkan Alphard dibanding Innova. Lanjut, kita setelah membandingkan fitur, kita bandingkan rasa berkendaranya. Karena ini mobil sejuta umat, sejuta orang juga pasti bilang mobil ini tuh udah enak dipakainya. Nah, kita deskripsikan dulu. Memang betul, pengaturan setirnya ini sudah lengkap. Ada tilt dan teleskopiknya. Jadi pengaturannya sudah cukup luas. Pengaturan jok sebenarnya juga cukup lengkap, maju mundur, naik turun sampai senderan. Walaupun yang tipe Q 2017 ini masih manual, belum elektrik seperti yang facelift. Armrest di sini ada kanan kiri lengkap, cuman yang ini posisi agak mundur dan agak rendah aja ya, tapi tergantung preferensi sih. Harusnya masih aman lah, nggak yang gimana-gimana. Nah, tapi yang aneh dari Innova Reborn itu nih, gue yakin pengguna Innova Reborn juga mengakui, armrest sebelah kanan ini dia desainnya cukup aneh, sehingga kalau kita taruh tangan tuh kayak kepotong nih, kepotong sini, jadi nggak bisa full gantung di sini gitu, karena dia melengkung. Jadi cukup ngeganggu, tapi masalah minor sih. Selebihnya untuk visibilitas ini nggak ada masalah sama sekali. Juga untuk berbagai postur tubuh pasti masih support, dan ya overall ini oke banget lah, karena memang teruji sama banyak orang juga, mobil andalan ketika mudik kan gitu. Jadi ya untuk Innova nyaman. Gimana dengan Alphard? Yuk kita ke Alphard. Perbandingan kedua, kita tadi udah lihat rasa berkendara, khususnya posisi berkendara di Innova. Sekarang bandingkan dengan Alphard. Ya kalau posisi berkendara mobil minivan gini ya sama MPV seperti Innova, memang tetap pasti enakan minivan seperti ini, karena posisinya ergonomis banget. Terlebih pengaturan juga udah elektrik joknya, jadi lebih enak. Dan armrestnya ini pas kanan kiri gitu loh, memang ada armrest benerannya, dan ini kagak meliuk-liuk kayak Innova Reborn. Jadi ini untuk tangan bener-bener pas, posisi duduk ke setir juga pas. Ini pengaturan setirnya juga bisa tilt dan teleskopik.
juga tombol-tombol sini semua deket, kompartemen banyak, jadi memang jauh lebih ergonomis duduk di sini. Walaupun memang ada satu perbedaan yang cukup signifikan, adalah jok Innova Reborn itu udah semi bucket seat, jadi kayak kalian tetap berasa dipeluk. Kalau ini nggak, masih flat gitu, masih ya nggak flat banget tapi nggak semeluk Innova gitu. Jadi ada perbedaan sedikit di situ. Cuman kalau untuk posisi PW nyaman untuk jangka panjang, ya pasti memang lebih enak nyetir di Alphard ini posisi duduknya ya, karena segala-galanya itu lebih praktis dan menunjang. Oke, dari posisi berkendara sudah, sekarang kita mau tes suspensi. Ini di kecepatan 40, kita akan hajar speed bump yang nggak ngotak ini. Wah, oke. Enak ya. Suspensinya empuk, tapi emang shock breaker travelnya ini lumayan jauh ya. Karakter suspensinya aman. Dia travelnya kelihatan banyak ya shock breakernya, tapi memang itulah karakter Innova. Ya cukup oke lah ini. Cuman biasanya karakter yang empuknya ngayun begini nanti handlingnya limbung. Tapi ya wajar aja sih. Tapi ya kita bandingkan lagi dengan apa. Oke, setelah kita mengetahui suspensi Innova, sekarang kita rasakan Alphard 2012. Wih, kecepatan 40. Oke, kita hajar ya, kecepatan lebih kencang coba. Di jalanannya agak tak ada rusak di sana. Oke, ini baru suspensi Alphard. Empuk, menghilangkan jalanan bergelombang. Nah, oke. Ya udah berasa sih umur suspensinya berumur gitu, tapi tetap enak lah ini. Tetap berasa beda. Nah. Ya kalau dibandingkan dengan Innova yang tahun muda, bedanya jadi nggak terlalu signifikan ya. Tapi memang suspensi bawaan Alphard ini ya kita bisa expect memang lebih nyaman dibandingkan Innova. Dia empuknya tuh kayak gimbal kamera gitu istilah dalam dunia perkontenan ya. Jadi dieliminasi tuh getarannya. Kalau Innova kan kita berasa dia travelnya panjang, jadi agak gitu. Kalau ini enggak, kalau ini dia lebih berasa meredam goyangannya, jadi memang ke dalam kita kayak berasa nggak ada jalanan berlubang atau nggak ada speed bump kasar seperti ini. Tereliminasi makin besar lah, walaupun nggak 100%. Jadi untuk suspensi lebih enak Alphard dibanding Innova. Oke, sekarang kita tes handling Innova. Set. Wah, body rollnya berasa ya. Set. Limbung banget tadi itu apa di belakang tuh. Ya, Innova ya kalian juga mungkin udah banyak yang tahu lah. Ya, Innova seperti ini. Body rollnya ya limbung, body roll berasa. Pengendalian juga nggak terlalu tajam ya. Karakter mobil keluarga yang ground clearance setinggi ini mau kita ekspektasikan apa sih? Karakternya ya pokoknya limbung lah. Tapi ya memang mobil ini bukan untuk kencang-kencangan atau adu-adu manuver, kecuali yang dipakai sama orang-orang yang bikin Innova ini jadi cumi darat. Tapi setidaknya untuk perjalanan jauh atau lewatin jalan bergelombang gini ya suspensinya nyaman. Tapi memang bukan buat manuver-manuver. Nah sekarang kita bandingkan lagi dengan Alphard yang notabene merupakan minibus. Lebih enak mana? Karena harusnya ini dua mobil ini bukan performa dan adu manuver. Jadi kita coba bandingkan. Oke, kalau dia suspensi lebih enak dari Innova, apakah handlingnya lebih enak dari Innova juga? Karena ini beda bentuk mobil sebenarnya sih. Emang nggak cengli juga kita bandingin, tapi memang karena harga sama jadi kita bandingin. Kita bandingin langsung. Wah, jelas ya. Lebih limbung, lebih body roll lebih berasa, bodinya juga lebih ngayun. Nah kami rasa kalau kami coba handlingnya seperti ini ya nggak ada juga sih nyetir Alphard begini sih. Cuman memang ini kalau kalian pernah dengar orang bilang naik Alphard nggak cocok nyetir sendiri, nah itu salah satunya bukan karena lebih cocok pakai driver, tapi karena memang handlingnya itu aneh gitu loh, nggak enak kita rasakan gitu. Jadi emang kalau Innova itu mobil keluarga yang kalian masih cocok bawa keluarga atau nyetir sendiri karena ya masih enak. Termasuk handlingnya masih better daripada Alphard dan posisi joknya juga lebih semi bucket seat, lebih meluk. Kalau ini selain joknya lebih nggak meluk gitu, jadi kita lebih tergoncang-goncang dan ini memang lebih limbung mobilnya karena memang bodinya juga sih. Makanya kalau soal handling memang masih lebih better Innova. Oleh karena itu, jika kami simpulkan dari keseluruhan rasa berkendara, posisi berkendara, suspensi dan handling, overall sih masih lebih enak Alphard memang. Tapi Alphard memang cuman kalahnya satu. Kalau buat nyetir sendiri dia agak kurang enak aja buat drivernya doang sih.
Dan itu pun juga di handlingnya doang, karena diesel lebih-lebihnya juga lebih enak. Penumpang lebih enak, suspensi lebih empuk, suspensinya lebih nyaman, posisi berkendara pun lebih enak, bahkan kalau jadi pengendara ataupun jadi penumpang. Jadi untuk rasa berkendara, pengalaman berkendara kami rasa lagi-lagi unggul di Alphard, walaupun kalau kalian cari yang bisa nyetir sendiri hari-hari lebih enak, memang lebih enak Innova. Poin perbandingan ketiga yaitu mesin. Yuk kita lihat Innova. Toyota membekali Innova dengan mesin andalan mereka yaitu mesin 2000 cc berkode 1TRFE DOHC Dual VVT-i 4 silinder. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 137 HP pada putaran 5600 rpm dan torsi maksimal hingga 187 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Poin perbandingan ketiga, kita bandingkan performa mesinnya. Setelah tadi kita mengetahui perbandingan fitur dan rasa berkendara, karena dua hal ini pasti kalian cari ya kalau kalian cari mobil keluarga ya kan. Fitur mungkin buat anggota keluarga yang lain, buat anak, dan rasa berkendara pasti untuk kenyamanan seluruh anggotanya juga. Dan yang ketiga, performa mesin, karena inilah yang menentukan seberapa jauh mobil ini bisa digas dan seberapa irit. Kalau bicara performa mesin Innova tadi kalau udah denger, ya dia sebenarnya nggak terlalu biasa-biasa saja. Bertenaga banget enggak, itu pasti yang diesel. Dan lemot juga enggak kalau yang Innova bensin ini. Jadi ya biasa-biasa saja dari segi performa. Penggerak belakang jadi bisa diandalkan kemana-mana. Nah, tapi kalau kita bicara konsumsi bahan bakar, kan terkenal boros mobil ini ya. Setelah kita coba jarak tempuh 13 km, kita dapat angka di 1:11,5 km per liter. Ini karena kita jaraknya tempuh pendek dan nggak macet ya. Kalau kalian jarak tempuh lebih lama dan kena macet, mungkin Innova bensin 2000 cc itu sebenarnya di bawah 10 lah. Jadi 1:9 mungkin, kurang lebih segitu kalau kalian ketemu macet dan kalian pakai daily. Tapi karena kita sebentar, jadi kita masih dapat di atas angka 10. Ya normal-normal saja. Sebenarnya kalau memang mesin Innova bensin biasa saja, nggak ada yang berkesan gitu. Jadi ya biasa-biasa aja, cukup aja. Nah sekarang kita bandingkan dengan Alphard yang cc lebih besar, tapi bodinya juga lebih besar. Itu gimana tuh rasanya atau keiritannya? Yuk kita pindah. Urusan dapur pacu, Toyota Alphard GCBU ini menggunakan mesin berkapasitas 2400 cc berkode 2AZVE 4 silinder segaris. Di atas kertas, mesin ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 170 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 224 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Oke, sekarang tadi kita udah dengar spesifikasi mesin Innova dengan konsumsi bahan bakarnya, kita dapat di 11,5. Sekarang kalau Alphard dengan cc lebih besar dan bodi lebih besar, mungkin kalian akan berpikir dia jauh lebih boros. Tapi ternyata kami juga kaget dan bingung. Kami juga tripnya nih jalannya lebih jauh dari Innova kemarin ya, beda dikit sih, cuma beda 3 km, juga muter-muter setengah jam lebih dalam kota dengan jalur yang sama dan kemacetan yang sedikit lebih macet Alphard sih sebenarnya. Kita dapat angka 11 km per liter ini. Kita lagi posisi berhenti, mungkin nanti dia turun lagi, tapi kurang lebih angka segitu. Jadi nggak beda jauh dari Innova yang mesinnya cc cuma 2000. Kalau ini kan bedanya lumayan ya cc-nya, padahal ya sekarang turun ke 10,9. Ya, jadi kalau dari angka konsumsi bahan bakar, setidaknya kalian bisa dapat gambaran aja lah ya. Harusnya sih beda lebih jauh, tapi kan juga bingung. Mungkin karena kaki kami yang terlalu sekolah untuk irit, jadi mungkin bedanya nggak jauh. Padahal kami tidak bermaksud menyamakan konsumsi bahan bakar Alphard dan Innova. Tapi ya begini adanya, jadi ini yang kami tampilkan. Oke, untuk perbandingan keempat kita bandingin biaya perawatan Alphard 2017 dengan Innova 2017. Nah sebelumnya kita udah nyampe di Bekasi, di Alfa Motor, tepatnya Harapan Indah. Ini bengkel yang cukup lama. Oh ya, sebelum kita kenal dulu, dengan Mas siapa? Mas Teddy. Mas Teddy, Iya. Mas Teddy. Ini Alfa Motor udah berdiri dari tahun berapa? Kalau menurut sejarahnya sih 96 ya. 96? 96. Set, Saya 96. masuk ke sini sekitar 2008-2009. 2008, berarti Mas Teddy di sini udah 15 tahun. Iya, kurang lebih. Dan gitu lah. bengkelnya udah lebih tua lagi berarti Lebih umurnya. tua lagi, Wah, iya. gila. Udah mau 20 tahun bengkelnya. Itu bengkel senior lah ya dari Lumayan sini lah, ya. istilahnya udah Oke. ada nama. Ini lokasi di mana Mas Teddy? Boleh dijelasin ke teman-teman yang nonton? Di Harapan Indah. Di blok EH. EH ya? Iya, Central Underdeal, Oh, blok Central EH Underdeal. nomor 11 Pokoknya sampai satu 14. deretan tentang mobil-mobil semua lah. Nanti kita sertakan alamatnya di sini.
Nah, bukanya dari hari apa sampai hari apa sih, Mas Teddy? Buka di sini full tiap hari buka. Tiap hari Senin kecuali sampai Minggu? hari-hari besar, iya. Oh, kecuali hari-hari besar baru tutup, Iya. libur. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5. Dari jam 8 sampai jam 5. Nah, ini bengkel kan udah cukup lama. Ini spesialis atau brand-brand apa saja sih yang bisa dikerjain Ya, di di bengkel sini ini? sih umum, apa aja bisa. Umum? Kecuali mobil-mobil Eropa mungkin. Oh, kan. mobil berarti khususnya lebih ke mobil Jepang, Jepang, ya? iya. Mobil Jepang, Toyota, Honda, Mazda, Iya, Nissan itu iya. bisa semua. Oke, oke. Lalu pekerjaan apa aja yang biasa bisa dikerjain di bengkel ini? Ya, di sini semua mencakup semua apa ya, mesin, kaki-kaki, sporing balancing kan ada. Oke, berarti semua bisa lah ya. Semua Oke. bisa lah. Nah, sekarang kita ke topik utama. Karena perawatan dan perbaikan mobil itu sebenarnya kan luas dan banyak Iya, banget, Mas Teddy ya. pasti, ya. Nah, kita kayak nggak mungkin kalau bahas satu persatu untuk Innova dan Alphard. Iyalah. Jadi kita kayaknya carinya yang servis-servis yang umum aja, yang biasa dilakukan sama orang-orang kalau misalnya udah mau menginjak kilometer 100.000. Nah, biasanya kalau udah 100.000 kan ada beberapa parts yang memang harus diganti ya. Iya. Kalau di bengkel resmi. Nah, Nah, kalau di bengkel ini treatmentnya seperti apa, Mas Teddy? kalau di sini tergantung kebutuhan juga. Tergantung kita lihat kebutuhan. kondisi dulu. Kalau emang udah nggak bisa layak pakai ya kita ganti. Kalau masih bisa layak pakai kita kasih tahu konsumen ini masih bisa dipakai. Kira-kira sekian ribu kilometer lagi. Oke. Nah, kalau itu nggak bisa. Oke, langsung jadi ganti, nggak ya. serta-merta langsung diganti. Enggak. Nah, kita ini akan perbandingan beberapa spare part aja ya, Iya, tadi boleh. yang biasa diganti secara rutin. Pertama, yang biasa diganti secara rutin itu kan oli mesin. Nah, oli mesin biasa paling wajib. cepat mungkin 6 bulan sekali gitu ya. 6 bulan 5.000 sekali bisa. kilometer. Kalau oli mesin itu untuk Alphard dan Innova berapa tuh harganya mesin? Kira-kira di sini? Perbandingannya Kisarannya aja. sih, kisarannya kalau nggak salah sudah diiniin. Kalau buat Alphard sih kurang lebih 575-an. Dia kan Oh. pakainya cuma 5 liter. Oh, 5 liter. Heeh. Kisarannya berarti mungkin 400 sampai 500 600-an lah. Oh, 600-an dia tergantung spek oli ya. Iya, tergantung spek oli mau yang tergantung, iya. sencer apa olinya atau merek apa gitu beda. Beda-beda harga, beda. Pakainya cuman 5 liter ya? 5 Alphard ya? liter 5 paling liter. nggak 5 Kalau liter Innova lah. kayak pakai lebih banyak. Kalau Berarti Innova lebih mahal banyak dia kan, lebih harusnya. mahal. Berapa tuh kisarannya kalau Innova? Ya kurang lebih 700 sampai 7,5 lah. 700, 7,5. Itu balik lagi ya tergantung merek ya teman-teman dan tergantung spek yang dipilih. Jadi harganya ini kisaran Ya, aja. Kalau diesel kan lebih lebih banyak lagi Oh olinya. iya, kalau diesel ya, kalau ini kita bensin. Kalau ini bensin aja. Nah, kalau misalnya oli matic, oli matic kan ini biasa lebih lama nih jangka gantinya. Kalau Limatic juga tergantung ininya. Biasanya sih ada yang ini ada yang 400 setengahan, 4,5 maksudnya ada yang. 4,5. Oh. Kalau itu 1 galon pakainya sih kebanyakan sama-sama. Nah, ini kita bicara ganti sudah berikut flashing atau flashing beda lagi? Beda lagi kalau Beda lagi kalau beda flashing. Nah, lagi. kalau flashing untuk dua mobil ini berapa? Biasanya sih pakainya 2 galon. 2 galon. Oh, paling nggak kisaran antara 1.200.000-an lah. Oh, 1.200.000. Oh, pokoknya kisarannya segitulah ya, flashing ya. Flashing itu. Flashing kan per 50.000 kilometer. Per 50.000 rekomendasi memang nggak secepat ganti oli Iya, mesin ya betul. memang ya kalau oli matic itu ya. Nah, kalau terus habis itu biasanya kan yang diganti busi ya Mas Dedi ya. iya, busi. Nah, kalau busi saya pengen tahu nih, harga untuk Innova berapa, Alphard berapa tuh kalau ganti busi? Kalau apa namanya? Kalau buat Innova Ribbon ini kayaknya sih lumayan mahal nih. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta nih. Hampir 1.100.000 sampai 1.200.000 lah. Oke, di atas juta lah Itu ya. businya doang. Oke. Kalau yang Kalau Alfa yang sih Alfa? kurang lebih 600-700-an. 600. Oh, Alphard malah lebih murah Lebih ya murah, untuk busi ya. soalnya, Oh. businya Tapi ini barang pasti ready dan gampang ya di sini. Ya, Bengkel gampang pasti sih ready biasanya selalu ya. udah ada Oke. kalau busi-busi Jadi kayak nggak gitu. susah ya teman-teman ya, walaupun harga beda tapi spare part juga Alphard biar lebih tua tapi tetap gampang dicari. Nah, kalau misalnya apalagi Mas Teddy biasanya Ya, rotasi kayak- ban lah itu berapa? Apanya? Spuring, balancing. Scoring balancing sih tergantung pelak biasanya. Ada yang 35, harga yang 40, ada Oke. 50. Oh, Pelak lain-lain nggak pelak beda kan ada jauh lah ya. 13, 14, 15 Berarti itu biayanya kan. nggak beda jauh. Iya, nggak beda Nggak jauh. beda jauh. Kalau Oke. scoring sih pukul rata di sini semua mobil 100.000. 100.000. Oke, buat Sporing. bayangan Sporingnya teman-teman aja itu. Sporingnya aja ya. Dan di sini sporing udah pakai Udah 3 dimensi Udah juga. 3 dimensi ya saya lihat ya, jadi udah bukan yang ini lagi ya, konvensional ya. Lalu apalagi yang biasa diganti? Kayak panbel paling. Fanbel, nah fanbel berapa fanbel? Panbel sih kalau buat ini kayaknya lebih mahal Alphard deh. Fanbel lebih mahal Alphard? Alphard. Kalau Alphard sih kurang lebih 1.250.000-an lah. Kalau Alphard di atas 1 juta, kalau Innova di bawah 1 juta. Di bawah berarti 1 kita juta. fanbel. Sekarang sih katanya mau turun lagi dia malah. Kemarin-kemarin masih 600-700. Oh, gitu. Sekarang di bawah 500.000. Oh, oke, berarti Innova. fanbel Innova tetap lebih murah. Nah, itu sarannya ganti setiap berapa lama Ya sekali? biasanya sih 50.000 kilometer. 50.000 udah ada baiknya ganti. Cuma kalau ada masih bagus, bunyi-bunyi juga kan. Oh, dari bunyi. Nyericit-nyericit, nah itu. kalau masih bagus ya nggak usah ganti nggak nggak usah, apa-apa. iya, nggak apa-apa. Oke, oke.
Lalu ada apa lagi sih biasa Mas Teddy yang ini filter bensin? Filter bensin di sini juga bisa. Biasanya bensin ya? dia ada nyatunya di pompa bensin, jarang ada di luar kalau Alphard. Oh, kalau Alphard. Kalau Innova? Kalau Innova ada di luar. Oh, kalau Innova jadi bisa lebih gampang. Bisa gantinya. lebih gampang, dibersihin juga bisa kadang-kadang. Oh, bersihin juga. Bersihinnya juga bisa sebenarnya. Sebenarnya masih bisa. Kalau Alphard bersihin aja nggak bisa. Biasanya nggak bisa. Harus ganti. Harus ganti. Dan itu harus bongkar. Karena posisinya di dalam. Di gitu. dalam, iya. Dan itu biayanya berapa kalau filter bensin Innova? Pompa ya, kalau pergantian sih lumayan mahal juga. Hampir 2,5 jutaan kalau nggak salah. 2,5 juta itu untuk mobil Alphard. Oh, karena dia masih bongkar. Kalau Innova berarti jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Ya, harganya juga jauh. Kalau Innova paling 700 ribuan. Oh, 700 ribuan. Oh, berarti jauh ya. Tapi ini barang lagi-lagi ready pasti di sini ya. Dan semuanya ini gampang ya berarti ya. Walaupun Alphard lebih tua, tapi nyari spare part-nya tetap nggak susah sebenarnya. Iya, cuman pengerjaannya juga agak lamaan. Oh, pekerjaannya lebih agak ribet aja sedikit ya. Oke. Lalu apalagi sih biasanya AC di sini juga bisa filter AC. Filter AC sih paling filternya aja. Filternya aja. Bersihin doang disemprot-semprotin doang, nggak sampai dibongkar-bongkar. Paling ganti filter aja, filter sih lebih murah lah. Kalau Innova berapa? Kalau Innova paling 80 ribuan. 80.000. Kalau Alphard 125 ribuan. Oh, 155. Oh, jadi tetap nggak beda jauh ya kalau filter AC ya. Yang nggak kalah penting, kita belum bahas bagian pengereman. Iya. Kan kampas rem pasti rutin ganti juga tuh. Kalau kampas rem Innova berapa dan Alphard berapa? Kalau Innova sih depan kalau lebih 975 ribuan. 970 ribuan, ya 1 juta lah ya. Iya, kalau belakang sih 750-an. Oh, beda harganya? Beda harganya. Cuman kalau Alphard lebih mahal. Nah, kalau Alphard berapa tuh? Kalau yang depannya aja bisa 1,5 juta. Oh. Kalau belakang 1.100.000-an lah. 1.100.000. Rekomendasi dari Alfa Motor kalau untuk penggantian kampas rem ini setiap berapa lama sekali? Biasanya tergantung ini, kita kalau ada cek rem, kita lihat tipis apa enggaknya, layaknya berapa lama lagi kita bisa dipakai. Nah, itu kalau emang udah nggak layak gitu. Kita usulin ke konsumen suruh ganti. Balik lagi jadi sesuai kebutuhan konsumen masing-masing yang nggak harus setiap kilometer tertentu harus ganti, enggak ya? Di sini kalau ada part-part yang rusak, emang kalau mau diganti ya silakan, nggak diganti juga nggak apa-apa. Cuman kita bilangin kondisinya bahayanya sedikit apa, kondisinya seperti apa. Betul. Nggak heran kalau bengkel ini udah lama. Soalnya dia nggak kayak dagang, tapi kayak nasihatin konsumen aja. Kalau udah ada yang ganti, baru ganti gitu ya. Kita nggak langsung harus ganti semua. Kita konsultasi sama konsumen, ini mau diganti apa gimana, keluhannya begitu kan, ya kita bilang ini. Jadi tenang teman-teman, kalau kalian kesini, kalian nggak bakal dipalak mobil kalian bakal dikasih lihat ya, Mas ya berarti ya? Iya, dikasih lihat, dilihatin cara kerjanya, ininya semua dilihatin. Oke, kalau gitu kayaknya perbandingannya kita udah dapat, Mas Teddy. Terima kasih untuk informasinya. Buat teman-teman yang mau ke bengkel Alfa Motor, nanti alamat kita taruh di sini, bisa langsung cari Mas Teddy kalau gitu ya. Banyak sih di sini sama aja. Banyak sama aja. Oke, siap. Mas Teddy, terima kasih Mas Teddy ya. Iya. Oke, itu dia perbandingan biaya beberapa spare part atau perbaikan atau servis dari Innova Reborn dan Alphard 2012. Kita bisa menemukan bahwa memang Alphard sedikit lebih mahal, tapi setidaknya untuk bengkel-bengkel umum spare partnya tidak sulit untuk ditemukan meskipun usianya sudah lebih dari 10 tahun. Jadi karena itu untuk masalah perbaikan memang menurut kami lebih unggul Innova karena memang harganya yang lebih terjangkau untuk perawatan. Oke, kami sudah membandingkan kedua mobil ini mulai dari fitur, rasa berkendara, performa mesin hingga biaya perawatan, dan kami menemukan bahwa memang masing-masing mobil ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki satu sama lain. Oleh sebab itu menurut kami pilihan terbaik adalah memilih sesuai kebutuhan dan keinginan kalian untuk menemukan mobil keluarga yang terbaik. Oke, buat kalian yang tertarik untuk mengenal dua mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram kami di @formula_motor. Dan buat teman-teman lainnya yang pengen cek mobil second berkualitas yang lain, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripas.com atau juga follow TikTok kami di @stockformulamotor. Oke friends, guys, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.